Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah kebaktian rumah tangga, epistel minggu ke-18 setelah Trinitatis di tanggal 16 Oktober tahun 2022, diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai nas khotbah untuk epistel minggu tanggal 16 Oktober tahun 2022 dengan tema "Dalam kelemahan, kuasa Allah menjadi sempurna". Saudara terkasih, surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus ditulis pada masa yang sulit oleh karena adanya orang-orang yang tidak senang dengan pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bahkan di antara mereka ada yang meragukan kerasulan Paulus. Untuk menjawab itulah, Paulus menuliskan suratnya ini sebagai jawaban atas tuduhan tersebut, sekaligus menyatakan bahwa Paulus adalah Rasul Kristus Yesus. Ada banyak hal yang telah diperbuat oleh Paulus dalam pelayanannya, mulai dari pengajaran maupun berbagai tanda mukjizat yang ia perbuat, seperti penyembuhan orang sakit, mengusir roh jahat, bahkan pernah membangkitkan orang mati yang bernama Eutikus. Paulus mampu melakukan tanda mukjizat kepada orang lain, juga termasuk tanda mukjizat kepada dirinya sendiri, yaitu ketika ia digigit ular di Pulau Malta. Sepintas dari apa yang telah dilakukan oleh Paulus, kita mungkin berkata bahwa sungguh sempurna kuasa penyertaan Allah di dalam diri Rasul Paulus. Dari sekian banyak hal yang telah dilakukan Paulus, maka secara manusia bisa saja ia menjadi sombong, karena apa yang telah ia lakukan tidak sebanding dengan yang dilakukan oleh orang lain, apalagi dengan rasul-rasul palsu yang menyesatkan jemaat Korintus saat itu. Tetapi Paulus menyadari bahwa tidak ada gunanya menjadi sombong, bermegah dengan semua yang telah ia lakukan itu. Bahkan ia berkata, "Oleh karena semuanya itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri." Oleh karena kedekatannya dengan Tuhan, pastilah ia tidak memiliki pergumulan. Namun nyatanya, tidaklah demikian. Seorang rasul sehebat Rasul Paulus
ternyata memiliki pergumulan dalam hidupnya, yang ia sebut sebagai duri dalam daging. Ungkapan ini sudah sering kita dengarkan, dan ada begitu banyak tafsiran tentang hal ini. Ada penafsir yang mengatakan bahwa duri dalam daging adalah semacam penyakit jasmani. Paulus menyebut bahwa duri dalam daging adalah utusan iblis, karena memang demikianlah pemahaman pada masa itu, bahwa setiap kelemahan, setiap sakit penyakit, setiap pergumulan disebut sebagai sesuatu yang disebabkan oleh iblis. Meskipun Rasul Paulus diberi karunia untuk melakukan mujizat, namun tidak demikian untuk kelemahan yang ia derita itu, yang disebut dengan duri dalam daging. Dalam hal ini, Paulus memaknai bahwa hal itu diizinkan terjadi supaya ia tidak menjadi sombong. Bahkan sudah sampai 3 kali ia berdoa supaya duri dalam daging itu dicabut. Namun Tuhan memberi jawaban yang berbeda dari apa yang dimintakan Paulus. Di tengah situasi yang demikian, Tuhan berfirman pada Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Saudara yang terkasih, Rasul Paulus sangat memahami dengan jelas apa maksud Tuhan dengan semua yang terjadi dalam hidupnya. Sekalipun ia harus merasakan duri dalam daging, namun ia tetap kuat dan tegar dalam memberitakan Injil Kristus. Bahkan kuasa Allah semakin sempurna dalam dirinya. Paulus semakin teguh dalam iman dan semakin bergantung pada Tuhan. Ia berserah pada kuasa Tuhan semata. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan saat ini membimbing kita untuk berlaku seperti Paulus dalam menghadapi setiap pergumulan yang terjadi dalam hidup kita. Memang benar, tidak ada orang yang mau hidup dalam kesulitan. Maunya kita lepas dari setiap beban permasalahan atau pergumulan. Ada kalanya kita seperti Paulus, memohon kepada Tuhan dalam doa agar segala masalah yang ada dalam hidup kita Tuhan angkat. Namun apa yang terjadi? Justru kita masih tetap mengalami pergumulan demi pergumulan yang lain. Boleh jadi kita memiliki duri dalam daging. Mungkin saja hal itu berupa penyakit yang tak kunjung sembuh, masalah yang tak kunjung selesai, masalah rumah tangga, masalah dengan anak-anak kita, masalah tentang pekerjaan, situasi ekonomi di tengah rumah tangga, dan lain sebagainya. Dan akibat dari semua ini, keadaan kita menjadi sangat terbatas. Namun bagaimana yang dicontohkan oleh Paulus? Biarlah kita menerima segalanya sebagai alat Tuhan untuk mengawasi diri kita agar selalu hidup bergantung kepada Tuhan. Pada saat-saat yang sulit itu, kita harus belajar untuk menerima apapun yang terjadi, belajar untuk merendahkan hati kita. Kita harus mengingat bahwa kita ini lemah, dan Yesuslah yang berkuasa dan yang akan bekerja demi kemuliaan-Nya. Ketika kita menderita duri dalam daging, kita harus berdoa untuk diri kita sendiri. Jika kita belum mendapatkan jawaban untuk doa yang pertama, maka berdoalah untuk yang kedua kalinya, bahkan ketiga kalinya, dan seterusnya. Seringkali, masalah datang untuk mengajar kita berdoa dan mengajar kita untuk berserah kepada Tuhan. Walaupun Tuhan tidak menjawab doa kita seperti dengan yang kita inginkan, namun yakinlah di balik itu semua Tuhan punya rencana yang terindah dalam kehidupan saudara. Rasul Paulus berdoa untuk duri dalam daging yang ada dalam hidupnya itu supaya diangkat. Namun Tuhan katakan tidak. Jawaban Tuhan adalah, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah
kuasaku menjadi sempurna. Seperti halnya Paulus, kita berdoa supaya duri dalam daging dibuang dari hidup kita. Supaya masalah-masalah, supaya pergumulan yang kita hadapi itu, Tuhan lepaskan. Tuhan cabut semuanya itu. Namun, mungkin saja Tuhan berkehendak lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata kepada Paulus, kasih karunia Tuhan cukup baginya. Demikian juga dalam hidup kita. Kita harus mengimani bahwa kasih karunia Tuhan cukup untuk menyertai kita. Artinya, sekalipun Tuhan tidak menghapus duri itu, tetapi Dia memelihara kehidupan kita, supaya kita senantiasa berserah kepadanya. Tuhan akan menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita binasa dalam pencobaan. Oleh karena itu, kita tak perlu takut. Akibat duri itu memang menyakitkan, tapi hasilnya akan mendatangkan kebaikan di kemudian hari. Jadi ini adalah sebuah jawaban yang paling tepat atas doa kita terhadap duri dalam daging, terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Selanjutnya firman Tuhan juga berkata, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya kuasa Tuhan hanya akan diberikan kepada setiap orang yang merasa dirinya lemah. Kuasa Tuhan tidak akan diberikan kepada mereka yang angkuh, yang merasa dirinya kuat, yang merasa dirinya hebat. Ketika kita sadar bahwa kita lemah, dan ketika kita merasakan kebutuhan kita akan pertolongan, Yesus akan menguatkan kita dan memberikan penghiburannya yang sejati dalam hidup kita. Dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini kita dituntun untuk selalu berserah hanya kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah dengan segala kondisi apapun yang kau hadapi saat ini. Dan jangan pernah menyalahkan Tuhan atas segala kesulitan, atas segala pencobaan, atas segala pergumulan yang engkau alami. Dan jangan pernah mengatakan bahwa Tuhan sengaja mencobai engkau. Tuhan tak pernah mencobai kita. Namun Tuhan mengetahui pencobaan-pencobaan itu boleh datang dalam hidup kita oleh karena dunia ini, oleh karena kuasa iblis, oleh karena keinginan hati kita. Dan Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Mari melihat hal yang terbaik di balik setiap penderitaan yang terjadi dalam hidup kita. Sama seperti Rasul Paulus yang mendengarkan suara Tuhan. Mari kita mendengarkan suara Tuhan lewat setiap pergumulan-pergumulan yang sedang kita alami. Tuhan mungkin berkata kepada kita, kasih karuniaku cukup untuk menyertaimu. Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup yang penuh dengan penyerahan diri adalah cara hidup yang perlu kita jalani. Yakinlah, dalam segala keadaan, Tuhan akan selalu hadir, memberikan penyertaan dalam hidupmu. Ia tidak akan pernah meninggalkanmu, walau sejenak. Dia adalah Allah yang setia, Allah yang berkuasa, yang sanggup memberikan jawaban yang terbaik dalam kehidupanmu. Ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita di sepanjang zaman sampai selama-lamanya. Dia yang menopang segala sesuatu kemelut yang kita alami. Dia berikan kekuatan, dia berikan semangat, dia berikan penghiburan, dia berikan yang terbaik di balik semua duri dalam daging, di balik semua penderitaan yang kita alami. Ingat dan hidupilah firman Tuhan ini yang berkata, di dalam kelemahanmu, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, mengaku percaya Engkaulah Allah yang berkuasa atas hidup kami, yang mengetahui
dan selalu merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Sekalipun duri dalam daging, beragam permasalahan boleh kami rasakan, namun kami yakin Tuhan ada dan memberikan topangan, memberikan semangat, memberikan kekuatan dan jawaban yang terbaik agar kami hidup berkemenangan atas segala pencobaan, atas segala masalah yang kami hadapi. Biarlah kuasa nama Tuhan Yesus berkuasa sepenuhnya dalam kehidupan kami. Dimuliakan namamu Tuhan, dulu kekal, sampai selama-lamanya. Amin.